Pergaulan kamu yang bagus ya nak, karena prinsip mereka tuh ya udah Jakarta tuh keras banget gitu. Padahal pas aku sampai di sini aku juga deg-degan sebenarnya. Pas aku sampai di sini dan aku pelajarin, ternyata nggak keras-keras amat gitu kalau misalnya kita memilih jalan yang benar dan bagus gitu. Dan aku juga bilang lingkungan aku sih yang bikin aku berubah. Hai, aku Feby Putri, umur aku sekarang 22 tahun. Baru aja 22 tahun. Waktu itu, aku tuh awalnya enggak mau ke Jakarta sebenarnya. Tapi karena kebetulan kakakku yang bernama Sute, dia tuh kontekan sama salah satu label di Jakarta, bilang kalau aku tuh pengen dikontrak sama label dan lain-lain gitu. Aku sebenarnya gak mau karena aku juga masih kuliah. Aku juga baru kuliah di situ, baru 3 bulan kuliah. Dan akhirnya terlintas di pikiranku juga kayak mungkin bagus juga kali ya untuk merantau, mungkin untuk menambah wawasan biar jadi luas, menambah pengalaman dan pelajaran mungkin. So, aku ke Jakarta, sampai tiba di Jakarta, udah deh aku dikontrak label, tapi beberapa bulan berjalan ternyata labelnya tidak sesuai dengan aku. Iya, enggak lanjut kuliah. Aku bingung gitu karena emang aku merantau bukan untuk pendidikan, tujuannya bukan itu melainkan berkarir. Jadi aku bingung mau mulai dari mana waktu itu. Ke Jakarta, aku ke ibu kota tuh awal menginjakkan kaki, aku benar-benar hanya membawa diriku dengan tangan kosong tanpa tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa waktu itu perihal hidup, aku nggak tahu. Aku belajar banyak hal di satu waktu. Ternyata aku salah waktu itu, cara belajarku salah. Aku terlalu memaksa diri aku untuk bisa, aku terlalu memaksa diriku untuk paham gitu. Karena apa ya, aku tuh nggak tahu perihal apa-apa gitu. Karena aku adalah anak terakhir dari 7 bersaudara yang mungkin masih nyaman banget deket sama keluarga. Yang perannya kalau di Makassar tuh, aku perannya ya sebagai anak yang seperti biasa belajar, kalau makan langsung ada, kalau tidur ya tidur aja tanpa beban gitu. Berbanding balik banget sama aku merantau. Pas merantau tuh benar-benar otomatis semuanya harus sendiri, dan udah deh, mungkin itu resiko aku sebagai umur 18 tahun yang merantau di ibu kota, harus jauh sama keluarga padahal emang masih nyaman banget. Sebenarnya waktu itu tuh dimulai aku bertanya dan belajar untuk memaksa diriku sendiri tuh waktu itu di 2020, karena aku awal merantau di 2018 Desember dan 2019 aku tuh menjalani hari di kota perantauan tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu, gak ada yang masuk, gak ada yang bertambah di aku. Dan akhirnya di 2020 aku memutuskan untuk belajar walaupun secara terpaksa, mungkin ada baiknya juga ya, tapi kebetulan aku dapat buruknya waktu itu. Dan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ada di kepalaku banyak banget, karena bagaimana cara berjalan di musik gitu. Karena emang benar-benar yang tadi aku bilang, aku gak tahu perihal hidup, aku juga gak tahu perihal musik. Umur 18 tahun aku gak tahu apa-apa, aku juga gak tahu industri musik seperti apa, padahal aku mau terjun ke industrinya. Dan sekarang aku masih belajar sih, beberapa emang aku paham, tapi aku gak jago-jago banget juga, jadi masih selalu belajar. Pasti banget sering kesepian. Waktu itu awal-awal merantau kan juga aku tuh nggak ada temen gitu. Aku juga sebenarnya sama kakak kan merantau, tapi kebetulan aku sama kakakku tuh nggak deket. Aku 7 bersaudara dan aku nggak paling deket sama si Sute. Seiring perjalannya waktu, aku punya beberapa teman, yaitu tim musik aku sendiri. Jadi nggak ada yang di luar lingkup musik aku gitu loh. Di 2020 juga aku merasa kesepian banget pastinya, karena berdiam diri di apart sih. Suasananya mendukung banget untuk overthinking.
Cara aku untuk menepiskan sepi dan lain-lain tuh aku lebih ke buat musik sih. Mungkin standar banget ya, kayak tetap boring aja gitu bikin musik, tapi aku tetap bikin musik, nulis karena dari kesepian aku bisa tuangkan itu ke tulisan dan notasi gitu. Jadi lagu, jadi bermanfaat. Gitu sih. Di album pertama aku yang berjudul Riuh, fokus tracknya adalah Rantau, di mana yang tadi aku ceritakan perjalanan aku merantau dari kuliah, terus cabut kuliah ke Jakarta, dan mulai berproses. Waktu di rantau tuh emang aku pengen banget tahu banyak hal, pengen paham banyak hal, dan pengen melihat banyak hal lagi gitu. Rantau tuh aku hanya menceritakan tentang prosesku dan bagaimana juga aku kangen sama keluargaku, bagaimana doanya terus mengalir beriringan dengan jalanku, and udah deh, cerita sedih-sedihnya tuh di track-track berikutnya. Aku waktu di Makassar tuh sifatku adalah iri dan gengsi gitu. Yang aku syukuri pas ke Jakarta, aku bener-bener beberapa sifat tidak layakku tuh berubah dengan sendirinya gitu seiring berjalannya waktu. Sebenarnya aku nggak katain Makassar seperti itu ya, tapi beberapa lingkup di Makassar emang tuh gengsi dan irinya wah banget. Dan akhirnya aku juga keikut sama itu. Dan waktu aku di Jakarta, itu tuh sama sekali orang-orang di sini tuh jarang banget gengsi gitu, dan iri-irian juga gak ada. Itu sih perubahan aku yang drastis banget. Kalau di Jakarta malah menurun gitu gengsinya, mewahnya, karena waktu itu tuh aku kayak waktu di Makassar aku pengen banget dibilang keren, pengen banget dibilang cantik. Pas di sini tuh udah aku bener-bener percaya diri. Jadi aku meminimalisir keluh yang nggak perlu. Dan awal-awal aku merantau tuh aku sangat mengeluh tentang apapun itu, hal kecil, hal besar, hal sedang. Dan pas aku di sekarang, aku merasa kayak kenapa ya hal yang seperti itu dikeluhkan gitu. Lingkungan yang kutemukan sih, karena emang dari awal aku merantau banyak banget pesan dari kakak aku dan orang tua aku bahwa pergaulan kamu yang bagus ya nak, karena prinsip mereka tuh ya udah Jakarta tuh keras banget gitu. Padahal pas aku sampai di sini aku juga deg-degan sebenarnya. Pas aku sampai di sini dan aku pelajarin ternyata nggak keras-keras amat gitu kalau misalnya kita memilih jalan yang benar dan bagus gitu. Dan aku juga bilang lingkungan aku sih yang bikin aku berubah, dan bener-bener mereka tuh kayak ceritain satu-satu yang mereka rasain pas di titik terendah, tentang hidup mereka juga, karena beberapa yang sudah berkeluarga jadi ceritanya juga hangat banget gitu. Tuh kalau nongkrong sama mereka aku tipenya tuh hanya mendengarkan gitu, dan aku ambil yang baik-baiknya untuk kuterapkan di diri aku. Banyak banget sih yang tadi. Salah satunya meminimalisir keluhku. Sebenarnya itu aku difrontalin sih sama orang yang itu pacar aku. Waktu itu aku tuh kayak sering mengeluh banget waktu di 2020. Kamu kenapa sih mengeluh mulu gitu. Itu first time dia frontalin aku, karena emang mungkin aku evaluasi diri aku lagi. Yang aku syukuri juga di proses dewasaku adalah menuangkan semua keluh kesahku di tulisan. Dimana tulisan dan notasiku aku buatkan lagu, dan alhamdulillah rilislah album aku. Dan di proses dewasaku tuh salah satu yang mengajarkanku ada, yaitu pas aku jerawat. Komentar orang-orang ini di dunia maya dan di dunia nyata, wah komentarnya sangat-sangat buat aku menangis hampir setiap malam gitu. Aku seperti itu mungkin karena terlalu termakan omongan orang-orang gitu. Mereka gak tahu apa yang aku rasakan, dan seiring berjalannya waktu ternyata wah jerawat gak gitu sih. Udah deh, itu sih pelajaran yang berharga aku juga. So waktu label aku yang lama itu, yang pas aku awal merantau, aku keluar dari label tersebut dan benar-benar aku
di situ bingung sama kakakku dan akhirnya kita memutuskan untuk independen karena kita nggak mungkin balik lagi ke kota asal yaitu Makassar untuk balik dan nggak membawa apa-apa gitu. Aku nggak mau balik lagi ke Makassar, sebenarnya pasti bakal balik lagi kalau di hari raya dan lain-lain gitu. Aku nggak bisa balik lagi ke Makassar dan menjadi Feby dulu karena aku hanya meminta uang, dan aku suka Feby sekarang karena prosesnya yang luar biasa. Dia berjuang dan sekarang juga punya beberapa aset yang dia impikan dari awal. So, waktu itu aku tuh yang tadi aku bilang aku sifatnya gengsi, iri, dan boros nih. Aku boros banget waktu di Makassar karena emang teman-temanku waktu itu sangat-sangat apa ya, kayak nongkrong di kafe, kayak tujuannya tuh dari rumah emang niatnya tuh untuk pamer gitu. Jadi datang ke kafe dan udah deh pakai baju yang bagus dan tas yang bagus gitu. Mereka udah mempersiapkan itu dari sana gitu. Aku bukan menjelekkan mereka ya, seperti itu sih faktanya. Dan udah itu pas aku balik maksudnya aku ke Jakarta, bener-bener lingkungan aku tuh gak ada yang seperti itu gitu. Aku pun juga kayak, hah, berarti emang di Makassar aja ya seperti itu. Aku juga kaget dan udah deh, aku terbawa oleh kesederhanaan mereka juga. Dan tujuan merantau tuh awalnya emang niat aku mencari pengalaman dan peristiwa untuk dijadikan pembelajaran gitu. Tapi ya alhamdulillah beruntung di kota ini dapetin rezeki dan langsung beli rumah dan mobil gitu. Itu sih sebenarnya mungkin anak rantau pengen itu juga, jadi aku doain selalu buat anak rantau. Semoga kalian juga bisa membeli aset yang banyak dan uangnya kepake beli aset, bukan yang hal yang lain gitu. Karena emang aku juga awalnya tuh di Jakarta sangat OKB, kayak orang kaya baru gitu. Ngelihat mall banyak banget nih di Jakarta dan aku juga boros waktu itu. Tapi setelah di 2020, aku banyak evaluasi diri aku sendiri di apart aku dan kayak apa ya yang dulu-dulu aku gak bagus gitu. Karena aku ngelihat barang-barang aku nih, kayaknya aku nggak perlu tapi aku beli waktu itu dan wah, udah deh alhamdulillah dari apart pindah ke rumah baru. Aku waktu itu alhamdulillah nggak dapet pandangan seperti itu karena emang bener-bener lingkunganku sangat baik banget, yaitu tim musik aku. Sebenarnya kita tuh kalau lagi kerja nih kita tim yang profesional, tapi kalau lagi nggak kerja kita adalah teman deket banget nih, nongkrong di warkop. Di treat kali ya sama teman-teman aku. Mereka membimbing aku nih, adik kecilnya berjalan, seperti mereka mengajarkan aku musik, dan dari cerita-cerita mereka juga aku bisa ngambil baiknya dan aku terapkan ke diri aku. Itu sih aku nggak pernah dapat pandangan mungkin karena lingkungan aku tuh juga anak rantau sebenarnya. Dari keyboard aku dari Aceh, gitaris aku dari Medan, dan gitaris elektrik aku dari Bogor. Main-main ke Jakarta gitu kalau ada job. Feby Putri sekarang sebenarnya masih kekanak-kanakan sih. Masih berusaha untuk menjadi dewasa gitu. Dan Feby Putri yang dulu sangat kekanak-kanakan gitu. Mungkin wajar ya di umurnya yang 18 tahun waktu itu nyaman dekat sama keluarga gitu. Kalau aku punya masalah waktu itu tuh dibereskan sama keluargaku. Pas aku di Jakarta semuanya otomatis aku yang kerjain sendiri gitu. Masalah dan lain-lain aku sendiri yang kerjain, dan aku juga mendapatkan perasaan puas karena aku mengerjakan semua dengan tanganku sendiri. Kalau menurut aku, definisi menjadi manusia ketika aku menjadi diri aku sendiri gitu. Karena waktu itu aku sangat mencoba menjadi raga lain. Aku memaksa diri aku untuk belajar, memaksa diri aku untuk paham segala hal seperti layaknya menjadi manusia dewasa yang pinter gitu. Selalu mempertanyakan kalau kenapa ya orang lain
lebih pintar daripada aku, kenapa aku bodoh gitu dalam hal musik aku dan dalam perjalanan hidup aku gitu. Ternyata masing-masing orang punya porsi loh, ternyata masing-masing orang punya cara belajarnya gitu. Dan pas aku tahu itu aku sangat lega, aku lega banget gitu, dan aku kembali menjadi diriku sendiri bahwa aku belajar secara perlahan-lahan lagi, bukan secara terpaksa dan secara santai. Dan udah itu aku juga menjadi selalu percaya diri dalam hal apapun. Sekarang sangat menghargai porsiku sih. Aku gak lagi menjadi raga lain yang pinternya luar biasa. Kalau misalnya aku sebatas B aja, biasa aja, ya udahlah ya. Soalnya waktu itu aku benar-benar capek banget nyiksa diri sendiri. Harus pinter, harus cantik, harus dandan, harus keren, harus sempurna. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.